kawah Gunung Slamet itu bergetar hebat, puncak itu bergetar hebat. Adalah gempa bumi. Gue sempat melihat temen gue, akhirnya kami saling lirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Iksan Wahyudi di sini dan semangat pagi. Vlog kali ini gua akan kembali bercerita tentang petualangan gua yang berikutnya. Gunung yang gua tuju kali ini adalah gunung kedua tertinggi di Pulau Jawa dan gunung tertinggi pertama di Jawa Tengah, Gunung Slamet. Gunung Slamet termasuk gunung volcano yang aktif. Jadi ceritanya dimulai di sini. Mulailah gua tertarik dan mulailah gua mengajak temen gua untuk mendaki Gunung Slamet. Karena memang di samping temen gue ini sudah pernah mendaki Gunung Slamet. Singkat cerita, akhirnya memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet melewati jalur Desa Bambangan. Petualangan kali ini gue tidak menggunakan kereta api karena menurut saran temen gue kita harus menggunakan bus, dan akhirnya menumpanglah kami bus Kramat Jati dari Pangkalan Jati, Jatiwaringin. Sampailah kami pagi hari di Pemalang. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dari Pemalang Randu Dongkal ke Belik. Dari Belik kami ke Moga dan ke Desa Bambangan yang berada di kaki Gunung Slamet. Desa Bambangan ini adalah desa kecil di kaki Gunung Slamet dan merupakan pintu gerbang, salah satu pos atau pintu gerbang untuk mendaki Gunung Slamet kedua setelah via Baturaden Purwokerto. Atau seseorang yang mengetahui tentang apa saja sih larangan yang tidak diperbolehkan di Gunung Slamet. Kami diberitahu oleh kuncen tersebut untuk tidak membuang sampah di area puncak Gunung Slamet saat kita mau muncak. Even kotoran pun atau kencing pun ditampung di botol aqua dan tidak boleh dibuang. Intinya kami tidak boleh mengotori puncak yang Gunung Slamet. Itu pesan kuncen saat itu. Sore hari kami mencoba untuk naik, dan di tengah perjalanan maghrib dan memasuki malam, perjalanan mulai gelap. Kami menyalakan senter dan memulai perjalanan malam. Gue percaya sama temen gue yang pernah mendaki Gunung Slamet saat itu. Tetapi setelah berjam-jam berjalan, temen gue udah mulai merasa kayaknya sepertinya perjalanan ini temen gue udah mulai mengingat-ingat jalan yang dulu pernah dilewati. Jalur Gunung Slamet Desa Bambangan ini cukup unik. Ternyata jalur itu adalah hutan dan jalur yang sangat sempit. Disitulah kami mulai mendaki malam hari menuju puncak. Kami berharap di jam 2 atau jam 3 dini hari kami sudah sampai minimal di pos terakhir di Gunung Slamet. Kami terus berjalan, akhirnya dan itu udah pasti adalah seekor macan tutul. Karena gue juga punya pengalaman mendaki bareng temen gue ini dulu di Gunung Cerme dan bertemu dengan macan tutul yang besar. Akhirnya dia hanya memperingatkan gue, hati-hati kalau di sana itu ada macan tutul. Perjalanan tetap berlanjut, tidak ada masalah saat itu. Sampailah kami di pos Samar Hantu. Nah, di pos Samar Hantu ini hari sudah mau menjelang pagi. Kami berjalan sangat pelan dan temen gue berambisi untuk muncak dan untuk melihat sunrise di Gunung Slamet. Tapi karena tidak terbatas oleh waktu, akhirnya kami beristirahat dulu di pos Samar Hantu itu. Setelah itu kami beristirahat menunggu pagi. Kami tidur di tidak menggelar tenda. Kami tidur dengan seadanya di sana. Start jam 10 atau jam 9 pagi kira-kira, kami memutuskan untuk naik ke puncak Gunung Slamet. Nah,
Pendakian ke puncak Gunung Slamet ini memang agak terasa berat karena medannya emang agak beda-beda tipis dengan Semeru. Kalau Semeru itu pasir halus, kalau puncak Slamet ini berpasir tapi agak sedikit berbatu, sehingga emang kalau tidak menggunakan sepatu sakitnya lumayan. Pelan saya menanjak dan mendaki puncak Gunung Slamet. Gue inget banget hari itu adalah hari Jumat. Setelah gue mendaki pelan bersama teman-teman gue, dan cuaca emang agak sedikit mendung saat itu, berkabut pula. Gue punya beberapa fotonya, tapi foto itu mungkin sudah agak sedikit buram. Beberapa temen gue juga masih ada yang di bawah, masih berusaha untuk mencoba mendaki Gunung Slamet. Dan ada satu orang temen gue yang ingin nekat menuju ke kawah Gunung Slamet. Karena temen gue ini memang bernafsu untuk melihat kawah Gunung Slamet saat itu. Kadang kawah Gunung Slamet ini memang bisa mengeluarkan letusan kecil dan juga sangat berbahaya sebenarnya. Akhirnya kami sedikit bertengkar, dan tiba-tiba di saat itu juga kawah Gunung Slamet itu bergetar hebat. Puncak itu bergetar hebat. Gue sempat melihat temen gue, akhirnya kami saling lirik. Gue sempat lihat temen gue yang lagi berusaha mendaki di bawah terdiam. Ternyata bukan tempat gue doang yang bergetar, ternyata ini semuanya bergetar. Akhirnya gue putuskan untuk duduk. Ternyata bergetarnya tanah itu adalah gempa bumi, dan perkiraan gue gempa ini gempa besar karena lumayan bisa mengguncang puncak Gunung Slamet itu sangat dahsyat. Yang gue takutkan saat itu adalah gunung itu longsor atau gunung itu mau meletus. Gue sama temen gue sempat agak panik, dan ada beberapa temen gue yang berteriak Allahu Akbar saat itu karena memang situasi sangat panik, getarannya sangat terasa, dan yang kami takutkan adalah kawah Gunung Slamet itu akan meledak. Akhirnya tidak jadilah kawan gue ini untuk ngambil foto kawah Gunung Slamet dari dekat. Akhirnya kami berfoto di puncak tertinggi Gunung Slamet lewat Desa Bambangan. Setelah itu beberapa temen gue yang di bawah nggak berani melanjutkan perjalanan ke atas. Gue turun ke bawah. Ternyata temen gue juga merasakan hal yang sama kalau tanah itu bergoncang dan bergetar. Dan gue beristirahat dulu sebelum gue melanjutkan perjalanan pulang atau turun ke bawah. Nah, ini adalah kisah yang lebih menarik lagi. Pada saat gue berjalan turun, ceritanya perjalanan itu dimulai di saat siang hari. Kami berjalan turun sekitar, saya lupa, tapi itu perjalanan mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 siang saat itu. Perjalanan kami lalui dengan lancar, tidak ada masalah. Dan setelah gua dan kawan-kawan keluar dari hutan dan menemui suatu perkebunan wortel dari penduduk, malam hari mulai menjelang dan cuaca mulai tidak bersahabat. Tetapi karena gue pikir gue udah di kebun orang dan ini sebentar lagi nyampai, kami terus berjalan. Ada 3 orang temen di depan gue berjalan duluan. Ya karena gue pikir memang udah mau nyampe, ya sudahlah, oke lah, nggak ada masalah. Dan terdengarlah suara azan. Azan itu mungkin azan Isya, dan gue pikir ini udah dekat. Tetapi kok aneh gitu loh. Perjalanan ini seperti dihalangi kabut yang sangat pekat saat itu. Akhirnya kepanikan melanda teman-teman gue. Ada beberapa temen gue sempet panik dan berteriak minta tolong. Coba kita bisa telepon polisi atau enggak. Dan kebetulan di temen gue ada yang punya handphone C25 Siemens kalau nggak salah gue, dengan nomornya itu Excel. Mencoba tapi nggak ada sinyal juga gitu loh. Terus gue bilang, lu ngapain minta tolong? Udah lu diam aja, ini kita udah dekat. Gue nggak tahu ini pengalaman mistis atau bukan, tapi menurut gue ini pengalaman yang lucu juga gitu loh. Akhirnya gue memutuskan untuk camp karena udah mulai hujan saat itu. Temen gue yang udah panik ini, salah satu temen gue yang panik ini mengira kalau gue itu ada di pinggir jurang saat itu. Kita bikin camp di sini aja, hati-hati di sana itu ada jurang. Gue sih udah menyangka kalau ini kebon gitu. Keesokan paginya setelah gue terbangun sama temen-temen gue dan gue mau packing, alangkah terkejutnya temen-temen gue, dan terlebih lagi temen gue yang panik malam tadi. Ternyata udah banyak orang lewat di depan tenda gue gitu loh yang pengen berkebun. Gue bilang, gila, apa sih yang terjadi malam tadi sehingga gue nggak bisa melanjutkan perjalanan. Dan kami packing. Di tengah kami packing tenda,
dan pakaian atau sleeping bag dan perlengkapan tidur, disitulah gue melihat ada sebuah majalah porno. Dan gue sempet marah, ini kenapa lu bawa majalah beginian ke Gunung Slamet? Terus dia hanya tersenyum aja. Ternyata majalah itu dia temukan di atas bus 3 perapat dalam perjalanan kita dari Terminal Radung Dongkal menuju ke Bambangan. Daripada majalah itu dibuang, ya dia taruh di dalam carrier. Akhirnya gue melanjutkan perjalanan turun. Memang sih waktu tidak, atau jarak perjalanan udah tidak jauh gitu, karena emang udah di kebun orang gitu. Dan jalanan yang tertutup kabut kemarin itu memang itu jalan turun sebenarnya. Akhirnya sampailah gue di pos yang kemarin tempat gue singgahi sebelum gue ke Kuncen Gunung Slamet. Dan di situ gue disuguhi makanan. Setelah gue beristirahat, yaitu mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 pagi, akhirnya kami pulang ke Jakarta naik mobil lagi. Nah, itulah petualangan gue di Gunung Slamet yang cukup unik sebenarnya, cukup menantang, dan gue mendapatkan pelajaran kalau naik gunung itu juga harus, selain persiapan yang proper, persiapan yang benar-benar fisik, peralatan yang bagus, juga kita harus mempersiapkan diri kita juga secara spiritual, atau mempersiapkan diri kita untuk bisa menerima kearifan lokal dari gunung dan penduduk sekitar. Ini adalah pesan yang harus kita lestarikan. Oke guys, silahkan subscribe, like, dan komen, berbagi pengalaman saat mendaki gunung yang masih terekam di otak gua, supaya bisa menjadi manfaat buat kawan-kawan semua, bagian dari perjalanan hidup yang gua dokumentasikan untuk kawan-kawan. Thank you, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.